Selagi Anda masih belum bergantung hanya kepada Allah saja, di penghujungnya Anda akan mengalami banyak kekecewaan. Akan tetapi Al-Quran mengisyaratkan ada orang-orang yang hebat sebagai rijalullah, sebagai ibadullah. Ada, yaitu yang siap menolong orang lain sekalipun dia harus menghadapi penderitaan. Ketika engkau masih bergantung kepada orang lain, tidak kepada Allah, masih mengandalkan bantuan orang lain. Ketika Anda tertumpuk hutang, Anda masih berpikir mertua yang kaya barangkali bisa menolong, paman yang jadi jenderal barangkali bisa membantu, adik yang kaya barangkali bisa meminjami uang. Selagi Anda masih belum bergantung hanya kepada Allah saja, di penghujungnya Anda akan mengalami banyak kekecewaan. Persoalannya apa? Orang lain itu membantu kita itu penuh dengan persyaratan, tidak semudah itu yang kau bayangkan. Ya, berbeda dengan Tuhan. Kalau kita dalam bentuk pertemanan, persaudaraan, persahabatan dan sebagainya, ya memang harapannya lebih besar membantu kita. Tetapi orang lain membantu kita kan banyak syaratnya. Anda minta bantuan kepada teman Anda, bagaimana dia bisa membantu kalau dia tidak punya uang? Satu, syaratnya kalau ada. Kalau nggak ada, baru saja katakan, saya ingin membantu siapapun kalau bisa. Kalau nggak bisa, yang penting asal jangan pernah menyakiti orang. Itu saja setelah hidup saya yang saya tuangkan di dalam puisi ini. Nah, yang kedua, andaikan uangnya ada, Anda sedang memerlukan bantuan, apakah langsung diberikan? Tidak juga. Itu pun syaratnya kalau dia sedang tidak membutuhkannya. Uang sekalipun uangnya ada, kalau dia sedang tidak membutuhkannya. Kalau dia sedang butuh, dikasihkan enggak? Uang ada, tapi dia sedang butuh untuk biaya sekolah anaknya. Apa membiayai anaknya sekolah dulu, apa membantu Anda dulu? Itu yang kedua. Yang ketiga, uangnya ada dan dia sedang tidak membutuhkan uang itu, ya kan? Ya mungkin dia akan berpikir ya daripada didepositokan ya kita bantu teman aja lah yang lagi susah. Ya. Lalu apakah lalu otomatis setelah dia itu uangnya ada, setelah dia itu tidak sedang butuhkan langsung Anda dibantu? Enggak juga, kalau dia percaya. Kalau dia senang. Kalau dia nggak percaya, jadi terlalu banyak persyaratan-persyaratannya. Akan tetapi Al-Quran mengisyaratkan ada orang-orang yang hebat sebagai rijalullah, sebagai ibadullah, yang biasa kita istighosah ketika ziarah wali sanga. Itu kan ada pujiannya, ibadallah rijalallah aghisuna li ajlillah. Itu kan wahai serdadu-serdadu Allah, wahai pegawai-pegawai Allah, bantulah kami demi untuk Allah. Ada, yaitu yang siap menolong orang lain sekalipun dia harus menghadapi penderitaan. Ada orang yang mengutamakan orang lain di atas kepentingan sendiri. Ada pahlawan-pahlawan Allah yang disebut dengan rijalullah, yang disebutkan dalam Al-Qurannya bal yu'thiruna ala anfusihim walau kanu bihim khasasah. Dia lebih mementingkan menolong kebutuhan orang lain. Dia lebih mementingkan orang lain sekalipun dia harus menderita.
Ada nggak? Ada. Al-Quran menceritakannya, ya ada. Tapi banyak enggak orang semacam itu? Malah justru di masyarakat, hamba-hamba Allah yang baik hati semacam itu banyak difitnah, dimusuhi kok. Apa dikiranya waliullah itu dicinta? Enggak, dimusuhi, banyak yang mati dibunuh kok oleh masyarakatnya. Karena tidak lumrah. Ya, ini saya ingin ngasih contoh. Suatu hari tetangga itu merintih kesakitan dari siang sampai malam. Ya, karena sudah waktunya 9 bulan dia mesti melahirkan. Tapi pembukaannya itu terlalu lambat ya, dari 1 ke 2 saja, dari siang sampai malam masih pembukaan 1 aja. Mengalami kesulitan mau ngeden-ngeden seperti apa, karena kata dokter itu bayinya sungsang. Artinya bayinya sungsang itu kakinya di depan, kepalanya di belakang, semacam itu. Tidak ada cara lain, harus dilakukan operasi sesar. Ini mendengar rintihan tetangga yang memilukan itu, sang suami tidak tega. Akhirnya, tapi juga dia sangat mencintai istrinya dan menghormatinya. Diajaklah musyawarah, mama, tetangga kita lagi susah menghadapi kematian. Ya, katanya biayanya 12 juta untuk operasi sesar itu. Bagaimana kalau kita tolong saja tetangga kita ini? Kata istrinya, bapak, uang 12 juta itu untuk biaya kuliah anak kita kan, sedang semester. Ya tapi kalau anak kita kan kalaupun sampai tertunda semesternya kan nggak mati. Tapi ini tetangga kita kalau nggak dibantu kan bisa mati. Kamu tega? Ya nggak tega sih, tapi anak juga nggak tega juga. Iya, masa anak kita jadi terlantar, kuliahnya bisa tertunda. Akhirnya dalam perundingan tidak terjadi kesepakatan, sang suami tetap menghargai pendapat itu. Ya udahlah kalau begitu, dibiarkan sampai larut malam, rintihan mencekam sekali dan dia nggak bisa tidur. Masa dibiarkan tetangga kita mati, tidak ditolong, padahal kita duitnya ada, sekalipun dengan mengorbankan anaknya. Rupanya menjelang akan pagi dia sudah bismillahirrahmanirrahim, bertekad bulat, apapun yang terjadi akan kuhadapi. Akhirnya uang di laci itu diambil 12 juta tuh, diantarkan kepada tetangganya. Nih duitnya, silakan ke rumah sakit, tindakan sesar secepatnya, segera. Oke. Di pagi hari istrinya membuka laci, uangnya nggak ada. Menjeritlah dia, maling gitu. Apa? Duitnya nggak ada. Ya saya ambil. Buat tetangga? Ya tetangga. Memaksakan diri? Ya saya memaksakan diri. Marah istrinya itu. Kok teganya anak sendiri sampai tidak dibayar uang kuliahnya? Ya kan begitu. Sampai sekolahnya terganggu. Kok tega banget, memaksakan diri. Kalau begitu aku tahu, jangan-jangan perempuan itu hamilnya dengan kamu juga. Terima kasih. Itu aja kira-kira. Lakukan kebaikan hanya karena Allah. Jangan selalu berharap pada sesama. Fokuslah, harap itu hanya pada Allah semata. Insya Allah kita tidak kecewa.